Salam saudara, dimanapun saudara berada, saudara-saudaraku, umat Tuhan, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan dimanapun juga berada. Selamat menikmati hari ini. Saudaraku, kita hari ini sudah menikmati pada bulan Desember untuk merayakan Natal. Dan kita tahu bahwa Natal kali ini di masa pandemi COVID-19, saudara kita sedang bergumul bagaimana berjuang untuk kita boleh bebas dari pandemi ini. Tetapi saudara yang kekasih dalam Yesus, kita bersyukur juga. Walaupun demikian, doa saya dimanapun saudara berada, tetaplah kuat, tetaplah sehat, jagalah kesehatan diri kita, keluarga kita, rumah tangga kita, dan komunitas kita. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, pada hari ini saya berkata tentang judul daripada message saya ini adalah tentang Natal yang paling sepi. Ya, Natal yang paling sepi di dalam seluruh kehidupan kita. Saudaraku, kita tahu pada bulan Desember sedemikian, kita tahu kita sudah biasanya sebelum jauh-jauh pun bulan Desember kita sudah mempersiapkan diri kita untuk merayakan Natal. Kita merayakan perayaan tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu semua umat Tuhan, anak-anak Tuhan semuanya sedang dalam keadaan yang begitu bergairah dan semangat. Dan di tahun-tahun yang lalu kita tahu bahwa kita akan begitu antusias mempersiapkan semuanya dengan luar biasa. Namun pada tahun ini sangat berbeda karena adanya COVID-19 yang telah menggoncang seluruh segi elemen ataupun dari setiap lini kehidupan umat Tuhan, bukan saja tentang masalah agama tapi ekonomi. Nah, jadi saudara yang kekasih dalam nama Yesus, pada saat ini apa yang saya katakan sebagai Natal yang paling sepi. Saudaraku, mungkin ada di antara kita ataupun boleh dikatakan saya pernah merantau jauh dari kampung halaman, dan saudaraku, Natal yang paling sepi mungkin adalah ketika kita merayakan Natal di mana saudara yang kekasih dalam nama Yesus, kita tidak ada orang-orang yang kita kasihi, orang-orang kita yang sayangi, keluarga kita berada di samping kita. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Yesus, kita tahu bahwa perayaan Natal itu identik dengan segala sesuatu yang namanya segala kabar kebaikan, sukacita, kegembiraan di antara keluarga dan juga di antara sebagai umat Tuhan. Karena bagaimana kita waktu kecil kita sangat begitu luar biasa dilibatkan mungkin dalam acara liturgi perayaan Natal dari satu desa ke desa ataupun dari satu gereja ke gereja. Saudara yang kekasih, pada waktu itu kita sangat begitu gembira dan sukacita. Dan juga saudaraku, sebelum pandemi ini juga kita sedang mengalami, ya mungkin Natal itu merupakan suatu hal yang sangat ditunggu-tunggu, baik kepada orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak. Karena pada saat sedemikian kita tahu bahwa banyak di antara kita yang akan terlibat dengan, ada yang menjadi panitia Natal, kepanitiaan, bahkan juga terlibat dengan drama, kor, dan segala macam yang kita akan ikuti. Bahkan ada yang sebagian mungkin saudaraku terlibat dengan kegiatan sosial, bagaimana mereka mengunjungi yatim piatu, panti jompo, dan semua itu saudaraku sesuatu yang menjadi satu dinamika yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan dan anak-anak Tuhan. Tetapi saudara, di dalam seluruh kehidupan kita saat ini kita harus merayakan Natal dalam situasi yang, ya juga saudaraku, saya tadi katakan bahwa kita pernah merayakan Natal di dalam perantauan, atau mungkin barangkali saudara saat ini ada dalam perantauan yang dimana saudara mungkin jauh daripada saudara dan keluarga. Mungkin dalam masa pandemi COVID-19 ini saudara mungkin yang merantau tidak boleh pulang oleh karena ada batasan-batasan baik penerbangan, baik juga pintu-pintu masuk ke satu negara. Mungkin ada yang di luar negeri di mana mereka tidak boleh pulang, dan ada yang mereka tidak boleh berjumpa. Hampir saudaraku, dalam situasi yang hampir setahun ini
Saudara, kita tahu bahwa itu tidaklah mudah untuk kita lewati dan kita jalani dengan begitu senang, sebab kita tahu kita merasa jauh dan kesepian daripada keluarga kita. Nah, saudaraku, saya tadi katakan Natal yang paling sepi, Natal yang paling saudaraku, yang membuat kita menjadi sangat kesepian. Ya, bukan hanya pada waktu kita kalau kita jauh dari merantau, maka kita akan wajar kita berkata kita tidak boleh berjumpa. Tetapi Natal kali ini adalah Natal yang sangat berbeda, yang dimana kita boleh, saudaraku, bukan mungkin ada di dalam perantauan, bukan ada di dalam situasi yang jauh dari keluarga, tetapi saudaraku ada batasan-batasan di SPB, ya, perskala sosial besar, ya, saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Dan juga kalau di Malaysia kita panggil PKP, ya, di mana kita tidak boleh, kita dibatasi dengan segala bentuk aktivitas dan juga kunjung-mengunjung, ataupun kita tidak boleh berkumpul secara banyak. Dan saudara, itu membuat saya dan saudara mungkin agak sedikit terkilan dengan situasi Natal pada tahun ini. Nah, saudaraku, tetapi kita kembali kepada apa yang sedang dialami oleh Maria dan Yusuf ketika dia, saudaraku, di Alkitab dikatakan bahwa pada waktu Kaisar Agustus menyarankan untuk mengadakan sensus, saudaraku, kasih dalam nama Yesus. Dan pada waktu itu, saudaraku, saya tahu Yusuf dan Maria yang pulang ataupun yang disebut dengan pergi ke Bethlehem, ke kampung halaman, untuk mendaftarkan diri sebagai untuk mendaftarkan dari mana dia berada dan sebagai asal usul kampungnya. Nah, saudaraku, pada waktu itu saya percaya Yusuf dan Maria, saudaraku, saya percaya di waktu perjalanan itu adalah hal yang begitu menggembirakan, karena semua orang sedang pulang ke kampung dan ingin pulang untuk mendaftarkan diri sebagai penduduk di tempat itu. Nah, saudaraku, tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Alkitab berkata bahwa karena kurangnya penginapan ataupun karena tidak adanya lagi akomodasi yang cukup untuk mereka, ya mungkin sebagian mereka sedang berkumpul dengan keluarga, bertemu dengan sanak saudara, bergembira, dan sangat luar biasa. Saudaraku, mereka mungkin itu adalah kesempatan untuk balik kampung atau pulang kampung untuk merayakan sesuatu pertemuan yang sangat luar biasa. Tapi beda dengan Yusuf dan Maria, karena pada waktu itu, saudaraku, Alkitab berkata bahwa Maria sedang mengandung dan syarat mengandung. Dan saudara, pada waktu sedemikian, Yusuf dan Maria sebetulnya perlu tempat yang sebenarnya layak, yang sangat untuk bagaimana dia sesuai untuk boleh selain dia mendaftar sebagai disensus, tetapi juga menanti kelahiran seorang putra yang sangat luar biasa. Nah, jadi saudara yang kekasih dalam Yesus, dan Alkitab berkata bahwa, saudaraku, pada waktu itu tidak ada lagi penginapan yang ada bagi mereka, sehingga mereka, saudaraku, harus pergi ataupun masuk ke sebuah kandang domba, di mana, saudaraku, mungkin pada waktu itu kandang domba itu sangat tidak dihiraukan, oleh karena keluarga yang bertemu antara satu sama lain riak gembira di rumah mereka. Tetapi kandang domba pada waktu itu mungkin adalah tempat yang paling sepi dan paling, yang saudaraku, tidak memiliki sebuah komunitas yang sangat luar biasa. Karena kita tahu, ya, dan saat itu, saudaraku, juga dikatakan, kalau boleh saya katakan bahwa pada waktu itu kenapa ia kosong, mungkin, saudaraku, karena domba-domba sedang ada di padang, ya, karena mereka sedang digembalakan di padang, saudaraku, pada musim itu, maka domba-domba sedang ada di padang dan kandangnya agak sedikit kosong. Nah, jadi saudara, sangat kesepian, ya, mungkin ada beberapa domba yang ada di situ, tetapi sangat kesepian, yang disebut sebagai waktu di mana Yusuf dan Maria harusnya ada di situasi tempat yang mereka harus gembira dan happy untuk menanti ataupun mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi pada saat itu, saudaraku, dia sedang mengalami kesepian. Nah, jadi saudaraku, kehilangan tempat yang sepatutnya. Nah, jadi saudara yang kekasih dalam Yesus, jadi bukan saya dan saudara saja di masa pandemi COVID-19 ini yang sedang mengalami sebuah halangan untuk kita boleh merayakan Natal,
ataupun pergumulan bagaimana kita berkumpul dengan keluarga, oleh karena ada penjarakan sosial, ya, pembatasan sosial, dan juga setiap standar operasional prosedur yang perlu kita ikuti. Tetapi pada waktu itu kalau kita sedang ada di dalam situasi Yusuf dan Maria, mereka juga sedang merayakan sesuatu yang mungkin saudaraku bagi mereka tidak bisa terima. Tetapi apa yang menjadi harapan yang sangat luar biasa bagi mereka, karena yang mereka tahu bahwa anak yang di dalam kandungan itu adalah bukan manusia biasa, tetapi seorang putra Allah yang akan lahir, yang memakai kandungan Maria untuk menjadi untuk datang ke dalam dunia, dan dia tahu adalah juru selamat yang akan menyelamatkan bangsanya Israel. Maka saudaraku, oleh karena itu Yusuf dan Maria merasa ada kekuatan untuk bertahan di dalam situasi yang sangat sepi itu, saudaraku. Dan dia bertahan untuk menanti saat kedatangan, walaupun kesepian di dalam situasi tertentu, tetapi di tempat lain mereka ada yang merayakan pesta dan pertemuan dengan keluarga yang begitu luar biasa. Saudara yang kekasih dalam Yesus, pada tahun ini mungkin saudaraku, kita juga akan seperti Yusuf dan Maria, ketika kita tidak bisa berkumpul, bertemu dengan saudara dan keluarga dimanapun kita berada, ataupun karena jarak ataupun pembatasan pintu-pintu masuk sebuah baik dari antara negara yang tidak bisa diperbolehkan. Saudaraku, kita mungkin sedang mengalami suatu hal yang sangat sepi. Tetapi apa yang sangat membahagiakan dan menjadi harapan yang begitu luar biasa bagi saya dan saudara. Saudaraku, mungkin selama ini kita merayakan Natal, mungkin juga kita, saudaraku, lalai di dalam sebuah tujuan dan panggilan, harapan yang sedang kita hadapi. Kalau mungkin pada masa lalu kita merayakan Natal dengan cara yang mungkin saudaraku kita berpesta dan bergembira, berkumpul, tetapi mungkin kita boleh kehilangan makna Natal itu sendiri, karena kita tidak melihat tentang kelahiran Tuhan semesta alam yang hadir sebagai manusia di dunia untuk menjadi juru selamat bagi saya dan saudara. Dan Yusuf dan Maria sedang melihat itu sehingga dia sabar menanti dan tetap bertahan di dalam situasi, walaupun situasi itu tidak memberi kenyamanan dan keenakan pada waktu itu. Saudaraku, di dalam nama Yesus, pada saat hari ini situasi yang kita hadapi, apapun situasi saudara, tetapi saudara, seperti saya tadi katakan, harapan yang sangat kita bangga dan senang adalah bahwa di dalam masa pandemi COVID-19 ini, tetap Tuhan adalah Tuhan yang hadir dan berdaulat berkuasa. Yang kita rayakan bukan saja pesta dan perkumpulan yang ramai dan yang membuat kita gembira dalam tukar-tukar kado, ataupun karena ada tari-tarian, ada drama, ada puji-pujian, ada kor. Tetapi saudaraku, Tuhan sedang izinkan terjadi ini bagi saya dan saudara, supaya saudara dan saya dalam situasi sekarang sadar bahwa sebenarnya apa yang sangat penting untuk kita rayakan adalah bahwa Tuhan sedang ada di dalam kehidupan saya dan saudara, yang akan lahir, yang membawa kita sebagai pengharapan yang luar biasa adalah karena Yesus lahir dan benar-benar turun di dalam hati kita, di dalam keluarga kita, di dalam situasi di mana kita, saudaraku, tidak boleh berkumpul ramai-ramai, tetapi kita lebih dapat menemukan sebuah jawaban, pertolongan dan kekuatan yang luar biasa, saudaraku, di dalam situasi ini. Maka saya berdoa, saudara yang kasih dalam nama Yesus, pada perayaan Natal di tahun ini, walaupun kita ada batasan atau hambatan, penjarakan sosial, ataupun disebut dengan saudaraku, segala sesuatu yang aturan-aturan yang kita akan lewat atau lalui. Tetapi ingat, saudaraku, ya, di dalam situasi seperti ini harapan tidak boleh hilang. Saya katakan mungkin pada masa lalu, saudaraku, karena terlalu riak dan gembiranya kita untuk merayakan pesta, sehingga kita kadang-kadang lupa tentang sebuah tujuan, panggilan dan harapan yang sebenarnya kita rayakan. Kita kehilangan makna dan tujuan. Tetapi saudaraku, apa yang kita lakukan pada masa lalu bukanlah salah, tetapi kita mungkin, saudaraku, mengabaikan dan melalaikan sedikit tujuan yang sebenarnya, yaitu bahwa Kristus lahir,
Kristus lahir dan datang ke dalam dunia, menjadi Tuhan dan Juru Selamat, menjadi penolong dan menjadi penghibur dan menjadi kabar baik bagi saya dan saudara. Supaya sukacita sorga itu ada bagi saya dan saudara. Jadi pada saat ini saudaraku, dimanapun saudara berada, mungkin di perantauan, mungkin dalam situasi mungkin saudara pembatasan sosial dan ataupun segala sesuatu melalui situasi yang berat, mungkin tidak boleh bertemu dengan keluarga. Saudaraku, jangan berputus asa. Kita tetap punya keyakinan bahwa di dalam acara Natal tahun ini ada hal-hal yang lebih indah yang Tuhan ingin berikan kepada saya dan saudara. Bahwa nyata, bahwa keselamatan, penghiburan, pertolongan, kabar baik yang mendatangkan sukacita itu lebih penting daripada semua itu. Karena selama ini kita boleh bersuka cita oleh karena faktor-faktor luar. Tetapi hari ini dalam situasi pandemi COVID-19 ini kita bersyukur bahwa inilah waktu yang terbaik yang kita merenungkan, merefleksikan diri kita. Bagaimana saya dan saudara sebagai umat Tuhan sadar dan tahu bahwa tujuan yang sebenarnya adalah agar saya dan saudara menemukan pengharapan, kekuatan yang di dalam Yesus Kristus yang lahir pada Natal yang sesungguhnya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, doa saya agar dimanapun saudara berada, tetaplah kuat dan semangat. Jangan dibuat saudara hatimu gemelisah dan getar ataupun sedang ke dalam sedih. Tetapi mari kita tetap punya keyakinan bahwa di balik segala sesuatu Tuhan tetap berdaulat dan berkuasa, bertahta di atas kekuasaannya. Dia tetap punya tujuan yang indah dan maksud yang luar biasa terhadap saya dan saudara di dalam segala situasi apapun juga. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, sebagaimana firman Tuhan berkata, di dalam lembah maut pun aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Dan adalah sesuatu yang sangat penting, bahwa yang sangat penting adalah bahwa Yesus Immanuel, Tuhan bersama dengan kita, menyertai kita dan tinggal bersama dengan kita di dalam hidup kita untuk memberi kita kekuatan, penghiburan, pertolongan di dalam segala sesuatu. Puji Tuhan saudara yang kekasih dalam Yesus. Kiranya Natal di tahun ini tetap adalah Natal yang sangat membuat Anda bergairah dan semangat. Karena kita menemukan harapan yang lebih baik. Menerima harapan yang sungguh hebat. Walaupun kita tahu ada batas pembatasan sosial. Tetapi karena Kristus tetap adalah Allah yang berdaulat yang lahir bagi kita. Kita akan tetap berkata segala puji bagi Tuhan. Syukur kepada Allah karena kebaikannya yang dahsyat bagi saya dan saudara. Kiranya Tuhan memberkati saudara di dalam situasi dalam keadaan Natal yang demikian. Tetaplah jaga kesehatan dan tetaplah jaga hidup, jaga diri kita agar kita tetap dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Dan biarlah kita berdoa supaya di tahun akan datang Natal menjadi makin lebih ceria dan indah untuk kita rayakan sebagai umat dan anak-anak Tuhan. Kita akan berdoa, saudara. Bapa Surgawi dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur karena berkat-Mu yang luar biasa bagi kami. Karena Engkau Allah yang luar biasa, dahsyat, ajaib, yang selalu memberikan kami kekuatan, penghiburan dan pertolongan. Tuhan, di dalam masa COVID-19 pandemi ini Tuhan, kami dibatasi oleh dengan pergerakan sosial, dengan Tuhan pembatasan-pembatasan yang mungkin membuat kami tidak bisa berkumpul secara bersama-sama seperti tahun-tahun lalu. Tetapi Tuhan, kami tahu bahwa inti daripada Natal itu adalah bukan hanya ketika kami merayakannya dengan segala riak dan begitu riuhnya ataupun dengan pesta dan segala sesuatu, tetapi kami tahu bahwa inti Natal adalah bahwa kehadiran-Mu Immanuel datang di tengah-tengah kami untuk menjadi pribadi yang luar biasa, yang akan menjadi juru selamat, penghiburan bagi kami, menjadi pertolongan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kiranya di bulan Natal ini, setiap keluarga, umat-Mu, anak-anak-Mu, saudara-saudaraku, dimanapun saat ini berada, khususnya Tuhan mereka yang mungkin sedang kesepian, ataupun mungkin merasa di dalam keadaan yang jauh dari keluarga atau saudara, atau siapapun juga Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang ajaib, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berdaulat, memberkati, memberi mereka kekuatan, sukacita dan pengharapan. Sebab kami tahu bahwa Yesus lahir, yaitu Immanuel, ada dan tinggal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
Terpuji namamu, kuatkan kami semua agar kami tetap tabah dan kuat. Dan kiranya di tahun-tahun akan datang kami boleh merayakan Natal menjadi lebih baik, ataupun boleh merayakannya dengan lebih bebas lagi sebagaimana umat Tuhan, anak-anak Tuhan selama ini untuk merayakan Natal di dalam kehidupan kami. Segala puji bagimu, ampuni dosa kami, berkati saudara-saudaraku dimanapun saat ini berada. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jadi saudara, Salam, Tuhan Yesus memberkati dimanapun saudara berada. Tetap semangat, jangan putus asa. Yakinlah bahwa Natal kali ini akan tetap menjadi yang terbaik dan lebih baik. Di masa kesepian yang kita hadapi, tetap Dia, Tuhan, hadir di tengah-tengah kita. Itu lebih penting, itu lebih baik, itu sudah cukup. Amin.